Pada kesempatan siang hari ini kita belajar menilai cacat yang ada pada badan kayu, atau karena lokasinya termasuk cacat badan, yaitu cacat pecah atau belah. Bisa dinilai cacat pecah atau belah apabila celah atau serat yang terpisah pada badan kayu ini minimal lebarnya adalah 2 mili. Itu yang pertama. Yang kedua, pecah itu sudah menembus teras. Nah, menembus teras ini contohnya ini. Jadi persyaratan pertama itu terpisahnya minimal 2 mili, artinya 2 mili sampai berapapun lebar celahnya. Yang kedua harus sudah menembus teras. Dengan melihat pecah itu sudah menembus badan kayu. Karena kalau masih dibontos itu belum bisa dinilai sebagai pecah belah. Itu penilaiannya adalah cacat pecah bontos. Nah itu. Nah, di dalam penilaian cacat pecah atau belah ini itu melihat berapa jumlah yang ada pada badan kayu itu. Kalau dia lebih dari 1 itu tentunya dijumlahkan dari hasil penjumlahan pengukuran daripada panjang pecah belah itu baru dipresentasekan terhadap panjang kayu. Nah, ini ada beberapa persyaratan. Bisa pecah itu tidak dijumlahkan kalau posisi pecah belah itu pertama berhadapan, yang kedua satu jalur pembelahan. Yang dinilai sebagai pecah berhadapan apabila pecah yang ada pada badan kayu itu penyebarannya terhadap keliling itu hanya pada 1/8 keliling. Nah, itu melihatnya di badan kayu. Tetapi kalau satu jalur pembelahan itu melihatnya di bontos kayu, penyebarannya itu maksimal 1/16 keliling. Itu bisa dinilai satu jalur pembelahan. Ini semisal pecah ini yang dinilai ini lebarnya sudah 2 mili. Sudah 2 mili yang pertama. Yang kedua ini sudah menembus teras. Nah ini gibalnya, berarti pecah ini sudah bisa dinilai sebagai pecah atau belah karena dia pecah ini sudah menembus teras. Nah itu. Kemudian kita tadi saya katakan bahwasanya kalau dia posisinya berhadapan itu cukup diambil salah satu yang terpanjang. Oke, kita mencoba menetapkan posisi pecah belah yang berhadapan, artinya maksimal pada 1/8 keliling bontos tersebut. Nah, kalau ini pecahnya kan ini, kita tentukan saja seret, ini berarti setengah keliling. Kalau begini 1/4, kalau begini berarti 1/8. Berarti pecah belah ini posisinya pada 1/8 keliling, melihatnya di badan kayu bukan di bontosnya. Nah, berarti kita melihat dari 1/8 posisi di bontos pangkal, kita proyeksikan ke bontos ujung. Tentunya kita yang amati, karena bahwa pecah belah itu penilaiannya yang sejajar arah serat, berarti yang kita nilai yang posisinya pada yang sejajar pada arah serat. Nah ini berarti di sini baru kita ukur berapa panjang pecah belahnya. Mengukurnya adalah di badan kayu, kita amati dulu. Nah ini kita akan dari sampai ke sini. Nah berarti baru kita ukur. Nah ini pada bontos pangkal pecah belahnya ketemu 23 cm. Baru kita mengukur pada bontos ujungnya ketemu berapa. Nanti cukup kita ambil salah satu yang terpanjang, karena sekali lagi kalau pecah belah itu berhadapan cukup diambil salah satu yang terpanjang. Oke, tadi yang kita ukur adalah pada bontos pangkal. Nah, posisinya pecah belah dimulai dari sekarang. Yang dimulai dari bontos ujung kita ukur lagi. Ini ketemu 24 cm. Nah, karena dari bontos pangkal yang terjadi pecah belah tadi posisinya berhadapan, dari pangkal yang mengarah ke ujung kita ukur ketemu 23 cm. Kemudian dari ujung yang mengarah ke pangkal dengan catatan harus yang mengikuti arah serat itu ketemu 24. Berarti kita cukup mengambil salah satu yang terpanjang. Berarti panjang pecah belah ini ketemu 24 cm, bukan dijumlahkan. Sekali lagi cukup yang kita gunakan yang terpanjang saja, karena sekali lagi pecah belah ini kita nilai adalah berposisi berhadapan, pecah yang berhadapan, yang penyebaran pecahnya terhadap keliling
maksimal 1/8 keliling. Sekali lagi melihatnya di badan kayu ini. Baik, kita lanjutkan penilaian selanjutnya yang dikatakan pecah atau belah yang satu jalur pembelahan. Kita menilai di bontos kayu. Tadi setelah kita ukur pada pecah belah yang satu jalur pembelahan, yang awalnya kita ketemu 24. Di sini tadi kita ukur ketemu 16. Berarti pecah belah yang berposisi satu jalur pembelahan ini, berarti yang kita gunakan cukup salah satu yang terpanjang, berarti yang 24 ini. Yang 16 diabaikan atau dengan kaleng tidak perlu dinilai karena pecah belah ini berposisi pada satu jalur pembelahan atau berposisi pada 1/16 keliling. Di depan telah dikatakan bahwasanya di dalam penilaian cacat pecah atau belah, apabila pecah belah itu berposisi berhadapan atau satu jalur pembelahan, sekali lagi hanya satu yang kita gunakan sebagai penilaian cacatnya, yaitu yang terpanjang. Tapi baik sepecah belah berhadapan maupun satu jalur pembelahan itu sama-sama ketemu 24 cm. Padahal panjang kayu bundar ini tertera 2,60 meter atau 260 cm. Berarti 24 cm dibagi 260 cm atau 2,60 meter, kemudian satu yang sama-sama kita jadikan cm, sehingga penulisannya 260 cm kali 100% P atau 100% panjang kayu, sehingga akan ketemu prosentase cacat pecah belah. Ketemu berapa Pak Andi? 9%. Nah, ketemu 9% P. Jadi pecah belah ini pertama kita nilai adalah berhadapan atau satu jalur pembelahan, kemudian hasil prosentasenya terhadap panjang kayu ketemu 9%.